Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini yaitu saya akan buat video itu tentang trouble yang ada di power pack ya. Nih, yang suka ada kendala, maksudnya suka turun sendiri lah, ditekan nggak mau naik lah atau nggak mau turun lah ya kan, terus turunnya naiknya lambat lah atau turunnya lambat lah ya gitu. Dan kebetulan saya lagi ganti ini nih, lagi ganti selang, yaitu trouble-nya tuh hidroliknya, wingnya suka turun sendiri, tapi dalam jangka lama ya, berapa menit gitu suka tek turun, ntar berapa menit lagi turun ya. Itu kendalanya ada di kebocoran di sini nih, ternyata di selang pres-presannya ya, di sini ya itu ada kebocoran di pres-presan ini, ada kebocoran rembes gitu, tapi nggak kenceng sih kebocorannya, nggak rembes, cuman kan lama-lama wing kalau diamkan lama berapa jam suka turun, turunnya nggak sekaligus gitu. Nah, sekalian saya akan buat tutorial ini ya, buat sharing-sharing aja yang maksudnya belum pernah ngalamin ya. Ini kita yang suka ngalamin sehari-hari di lapangannya, karena saya sebagai maksudnya suka betulin ini ya kan, trouble nangan trouble ini ya kan, tapi secara langsung gitu loh. Yang pertama itu biasanya jika ditekan tombolnya up atau turun, itu misalnya tekan tombol up itu nggak mau naik ya, cek di bagian tombolnya, di arusnya ada nggak. Kalau arusnya nggak ada, biasanya cek di saklar pengaman ya kan, saklar on off itu biasanya ada buat untuk saklar itu untuk matiin arus ke tombol, cek di dalamnya kalau menggunakan itu. Bisa juga ada yang di tombolnya, tombol kan biasanya ada up down, terus ada yang bulutan itu tuh yang warna merah kalau nggak salah, itu buat tekan apa itu arusnya terhubung nggak. Kalau ditekan itu atau diputer ya kalau nggak salah itu model itu tombol, tergantung karoserinya ya kan, suka karoseri suka ada tombol di situ, suka nggak make, suka langsung gitu. Nah, gitu. Terus kalau udah ada, misalnya ada arus di tombol udah oke, nggak masalah. Misalkan nggak ada masalah di bagian tombol, cek ini nih, dia tekan ada di sini nggak, di konektornya nih kan, ini ada konektor 4 nih, ini satu solenoid ada konektor kanan kiri, ini ada dua solenoid buat wing sebelah sama wing sebelah kanan sama sebelah kiri. Ini konektornya ya, ini ada lampunya nih, lampu indikatornya bisa, jika ditekan up atau down itu ada nyala. Kalau yang ada konektor lampu indikatornya ya, kalau ditekan nggak ada nyala, kalau nggak ada indikatornya gimana ya, cek arus ininya nih. Nah, ini arus masuknya ada nggak, ditekan, jika ditekan tombol up atau down, cek arusnya menggunakan tespen DC ya, bukan tespen AC. Nah, terus ini kalau ada arusnya, cek ininya masanya atau yang ke bodinya nih, yang warna ini kan, ini jambaran ke sini dari konektor solenoid ke bawah. Nah, ini kan dua solenoid kan, satu yang buat wing sebelah, satu yang sebelah kiri. Nah, jika udah nggak ada bermasalah, misalkan tetap masa oke, nggak ada masalah nih, nah ininya kemungkinan solenoid udah lemah, ganti solenoidnya, dia nggak mau ngebuka. Ini kan ada semacam gulungan sini ya kan. Nah, nih kemudian kalau wing suka naik cepat atau turunnya cepat, atau naiknya lambat turunnya lambat, nah ini ada setelannya, posisi setelannya ada di sini, nggak di sini aja, kadang juga dipasang di bagian selang itu tuh yang paralel itu ya kan. Nah, kalau ini nggak ada setelannya, ada setelan bagian sininya di rumah ini ya, power packnya ya. Kalau nggak ada sebelah sini, cek posisi sebelah sini nih. Nah, ini
mur 17 sama kunci L. Setelnya mana, ke kiri atau ke kanan? Misalkan ke kanan kan agak rapet ya, kayak apa namanya, semacam jarum gitu ya kan, dan semakin ke kanan semakin rapet jadi nutup, nggak ada oli. Semakin ke kiri membuka. Nah, itu tinggal setel aja, atur aja itu gimana enaknya, maksudnya setelan gimana, pengennya yang sedang apa, terlalu cepat apa kencang apa gimana. Ini setel ininya ya, ini untuk di bagian penyetelan. Kemudian jika ditekan tombol up atau down, itu dia muter terus nih bang motornya nih ya. Kemungkinan ini relaynya ya, relaynya udah lengket, ganti relaynya. Kebanyakan ini kalau selain tombol ya, selain tombol ini kebanyakan di relaynya lengket. Nah, terus ini dioda, misalkan ditekan tuh kok nyalanya dua-duanya nih, lampu indikator atau kalau nggak ada indikatornya kan, misalkan arusnya tuh dua-duanya nyala kan. Kalau arusnya dua-duanya nyala kan nggak bisa, dia buka buat turun buka, buat naik buka, jadi saling tarik menarik gitu. Kemungkinan ini diodanya udah ada yang apa bermasalah, ganti dioda. Ini di dalamnya dioda ya, cuma dibungkus pakai apa ya, ini semen apa ini ya kan. Kadang ada yang model pakai rumah dioda lah, tinggal di ini lebih gampang gantinya. Ini fungsinya penyearah. Selain dioda ada juga yang pakai relay, cuma kan lebih sembilan pakai dioda, lebih simpel. Kalau relay kan banyak, berarti membutuhkan relay 5 kalau nggak salah. Terus yang lainnya yaitu tentang misalkan wingnya suka turun. Nah, jadi suka turun biasanya cek sealnya ya, cek seal hidroliknya. Sealnya kemungkinan seal hidrolik itu tabungnya itu dibuka, itu seal dalamnya itu udah mengeras biasanya gitu, atau kaku, nggak mau nahan lagi, jadi dia pelan-pelan lambat, dia oli rembes masuk ke sisi sela-sela ya kan, turun, tapi turun nggak sekaligus, turunnya berapa menit tek, udah kan. Nah, misalkan lagi mau bongkar, misalkan wing di loadingan kan, taikin lama kan, bongkar kan lama, dia suka turun tek, ya itu cek sealnya biasanya udah minta diganti. Kalau sealnya udah diganti oke ya, ininya kemungkinan nggak nahan nih solenoid ini ya. Ini solenoid ini dalam ada cartridge, dia buat buka tutup ini nih. Nah, ini kotor atau kemungkinan ada yang ganjel apa udah lemah ya, ini ganti solenoidnya. Buat darurat mah misalkan nggak mau nutup ya, ini tekan dia pasti turun. Misalnya bang nggak mau, saya udah buka tapi nggak mau nutup ya, tekan nih kanan kiri, yang mana nih, bagian mana yang wing buat nutupnya nih ya. Ini tinggal tekan ininya pakai apa ya namanya, kawat las lah, apa obeng kecil ya, tusuk, tapi mau turun sendiri. Buat darurat aja supaya misalkan di depan loadingan bongkaran depan gudang kan, nah misalkan disuruh mau mobil mau jalan itu wingnya tiba-tiba nggak mau nutup ya, ini aja buat darurat maksudnya. Atau dibukanya tapi pelan-pelan, pakai kunci 17 atau 19 tapi pelan-pelan, jangan sekaligus, ntar olinya nyembur, bahaya kan, kena muka ntar. Nah, terus misalkan ditekan wing sebelah kanan naik, tapi sebelah kiri nggak mau naik. Nah, dengerin ini pompanya, suaranya kan agak beda. Kalau pertama agak garing ya, biasanya gini nih, suara motornya agak garing, biasanya olinya kurang. Cek ya, olinya kurang nih, cek level olinya nih, oli hidrolik yang di tabungnya, cek, buka, colok aja gitu ya kan. Terus biasakan kalau mau nambah oli itu dalam keadaan, jangan keadaan buka ya. Kalau keadaan buka ya kehisap semua, disimpan penuh, giran nutup ntar luber, olinya bleberan kemana-mana. Biasanya keadaan nutup semua rapat oke, baru kan kelihatan dicolok kurang levelnya ya, tambah paling sekitar mana lah kira-kira lah isinya gitu. Oke, mudah-mudahan jadi pahamin ya tentang tabel-tabel yang ada di powerpack. Nah,
Terus apa namanya, ini sekali lagi biar taman lagi nih, biasanya cek masa juga, masanya bagus enggak ya kan. Ini kan masa batik. Terus ini buat apa, saklar ya, saklar darurat aja buat safety nih. Jika misalkan dinamo ditekan terus muter terus ya langsung matiin aja, jadi nggak usah buka apa kabel yang di baterai atau di akinya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin tentang trouble-trouble yang ada di powerpack atau dinamo Windbox ya. Ini buat sharing-sharing aja bagi yang yang belum tahu ya, barangkali bisa membantu saat driver jika ngalamin trouble-trouble yang ada di powerpack ini khususnya ya. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.